Anda menyaksikan Breaking News TV One, pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Baru saja kami mendapatkan informasi bahwa Mardani Maming sudah tiba di gedung KPK Jakarta. Mardani Maming diketahui saat ini menyerahkan diri hari ini, hari Kamis, ke gedung KPK Jakarta. Dan untuk mengupdate informasi terbaru sudah ada rekan kami, reporter Eka di sana. Selamat siang Eka, bagaimana update terbaru dari gedung KPK di sana? Pemirsa, buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Mardani Maming tadi sekitar pukul 14 lewat 3 menit waktu Indonesia bagian Barat telah tiba di gedung KPK dan dikabarkan Mardani Maming akan menyerahkan diri terkait dengan kasus korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Yang sebelumnya Mardani Maming diketahui berada di wilayah Batam, Kepulauan Riau. Dan beberapa saat yang lalu, Denny Indrayana selaku kuasa hukum dari Mardani Maming juga membantah kabar soal penangkapan Mardani Maming yang santer terdengar beberapa hari belakangan ini. Dan Denny mengatakan Mardani Maming akan datang ke KPK seperti faktanya saat ini sudah berada di dalam gedung KPK dan siap menjalani proses hukum di KPK setelah gugatan pra-peradilan yang dimohonkannya ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan Denny selaku kuasa hukum Mardani Maming berharap agar Mardani Maming tetap mendapatkan keadilan terkait dengan kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan izin tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan untuk diketahui, KPK memang telah memasukkan nama Mardani Maming sebagai ke dalam daftar pencarian orang beberapa waktu yang lalu, dan Mardani Maming resmi berstatus buronan KPK. Dan status buronan ini disematkan KPK setelah Mardani Maming 2 kali tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai tersangka. KPK telah meminta bantuan Polri untuk menangkap, dan ini terbukti pada tanggal 25 Juli 2022 lalu, tepatnya hari Senin. Pihak KPK sempat menjemput paksa Mardani Maming di salah satu apartemennya di wilayah Jakarta Selatan. Namun KPK justru tak menemukan Mardani Maming di apartemennya. Demikian dapat kami laporkan. Kami juga masih menunggu pernyataan dari pihak KPK terkait kehadiran dari Mardani Maming di gedung KPK hari ini. Eka, apakah Anda mendengar suara kami? Eka, apa? Oke, baik. Ini dia pemirsa yang Anda saksikan saat ini adalah gambar langsung dari gedung KPK Jakarta. Saat ini Mardani Maming sudah tiba di gedung KPK Jakarta. Ia dikabarkan menyerahkan diri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini 28 Juli 2022 dalam kasus suap, dugaan kasus suap dan gratifikasi peralihan izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu. Tim kuasa hukum dari Mardani Maming, ini menurut reporter kami di lapangan, menyampaikan bahwa Mardani siap menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta hari ini. Baik, kita kembali menuju ke reporter Eka Nugraha yang ada di gedung KPK. Eka, tadi Anda mengatakan tim kuasa hukum sempat memberikan pernyataan. Apa sebetulnya alasan dari Mardani Maming sebelumnya sempat mangkir dari panggilan KPK? Dan betul sekali, kami juga mendapatkan informasi dari pihak kuasa hukumnya, yaitu Denny Indrayana. Memang tidak secara langsung, kami bersama-sama dengan para awak media yang lain mencari informasi apa sebenarnya yang membuat Mardani Maming tidak hadir di KPK beberapa waktu yang lalu, bahkan sampai 2 kali. Alasannya adalah waktu itu tanggal 14 Juli pada panggilan pertama, kuasa hukum meminta ditunda karena tengah mengajukan pra-peradilan. Dan kemudian yang kedua 21 Juli 2022 yaitu panggilan kedua, ini menunggu hasil pra-peradilan. Dan hasil pra-peradilan kita sudah sama-sama mengetahui bahwa hasilnya ditolak, dan hari ini
pihak kuasa hukum dari Mardani Maming dan Mardani Maming sendiri telah hadir di KPK untuk melakukan pemeriksaan di gedung KPK. Iya, artinya saat ini Mardani Maming, mungkin bisa Anda konfirmasi lagi, Mardani Maming hari ini datang ke gedung KPK untuk menyerahkan diri. Ya, seperti pernyataan Denny Indrayana beberapa saat yang lalu, kehadiran Mardani Maming ini siap untuk diperiksa karena sempat 2 kali tidak hadir di gedung KPK dan hari ini menepati janjinya untuk siap diperiksa dan apapun jalannya pemeriksaan sebagai tersangka, Mardani Maming dan kuasa hukumnya siap melakoninya di gedung KPK. Ya, tadi Eka Anda melihat selain mungkin tim kuasa hukum dari Mardani Maming yang turut hadir mendampingi Mardani tiba di gedung KPK, ada siapa saja? Kami tadi sempat melihat Mardani Maming, kemudian kuasa hukumnya Denny Indrayana dan juga tim dari kuasa hukum. Untuk perwakilan dari KPK kami memang belum bertemu dengan perwakilan KPK dan kami juga masih menunggu apa pernyataan dari KPK terkait kehadiran Mardani Maming hari ini di gedung KPK. Ya, artinya dari pihak KPK sampai saat ini belum memberikan keterangan ya pemeriksaan apa yang akan dilakukan terhadap Mardani Maming yang sudah tiba menyerahkan diri ke gedung KPK. Ya, terkait pemeriksaan tentunya ini berkaitan dengan status Mardani Maming sendiri, yaitu tersangka kasus korupsi perizinan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, itu periode 2014-2021. Seputar korupsi itu yang nantinya akan didalami oleh KPK dan nanti akan ada fakta-fakta lainnya berbarengan dengan pernyataan KPK jika setelah pemeriksaan Mardani Maming ini rampung dilakukan. Baik, Eka, bisa Anda gambarkan saat ini kondisi di gedung KPK seperti apa? Ya, kondisi di gedung KPK tentunya terlihat landai, berbeda sekali dengan beberapa waktu yang lalu pada saat Mardani Maming tiba di gedung KPK. Awak media memang tengah memburu pernyataan dari Mardani Maming, namun Mardani Maming sejak kehadirannya di gedung KPK sekitar pukul 2:03 waktu Indonesia Barat tidak memberikan komentar apapun. Dia lebih memilih untuk berdiam, namun tetap santai, terlihat tetap santai, dan tadi kami juga sempat melihat Mardani Maming sempat menunggu untuk mendapatkan akses untuk masuk ke dalam gedung KPK untuk melakoni pemeriksaan oleh tim KPK. Baik, terima kasih Eka Nugraha atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangan terbaru dari gedung KPK Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Mardani Maming. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming. Mardani yang saat ini menjabat sebagai Bendahara Umum PBNU itu sebelumnya mengajukan gugatan pra-peradilan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2011. Kemarin kita kan sudah menerbitkan surat perintah pencarian orang karena sudah dipanggil secara patut tidak hadir, sehingga secara sah dan berdasarkan hukum kita berwenang untuk melakukan mengeluarkan surat pencarian daftar pencarian orang. Dan di dalam SEMA nomor 1 tahun 2018 itu ada larangan pra-peradilan diajukan oleh orang yang dalam status daftar pencarian orang. Sehingga tadi hakim mempertimbangkan juga karena kedudukan yang bersangkutan itu adalah dalam daftar pencarian orang, maka itu bertentangan istilahnya sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam SEMA 1 tahun 2018 tadi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh Mardani Maming. Dalam pertimbangan putusan, Hakim Tunggal merujuk surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2018 yang mengatur soal larangan pengajuan pra-peradilan oleh tersangka yang berstatus DPO.
KPK menetapkan Mardani Maming masuk ke dalam daftar pencarian orang setelah politikus PDI Perjuangan itu kabur saat hendak dijemput paksa oleh KPK di apartemennya di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.